Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Trisan Channel. Oke, saya akan melanjutkan membaca buku bestseller yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya, Rahasia Komunikasi yang Efektif, pengarang Oh Soo-young, dosen dan pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan. Jangan lupa subscribe, like, serta komennya ya. Untuk kali ini, saya akan membaca di bab 3 yang berjudul Ucapan yang membuat lawan bicara memihak kita. Di dalam bab 3 terdiri dari beberapa sub, yaitu satu kata kunci yang tepat lebih baik daripada 10 ungkapan, alasan Lunchbox Rp39.000 laris, storytelling merupakan plot yang kokoh, kekuatan apa adanya, kekuatan repetisi untuk mendatangkan yes, menggaruk yang gatal dengan pertanyaan yang tepat, obrolan yang menguntungkan. Selamat mendengarkan. Berikan yang mereka inginkan. Satu kata kunci yang tepat lebih baik daripada 10 ungkapan. Kokopai untuk perasaan, pemanas untuk kebangkitan. Saat menjual produk, lebih baik menyebutkan satu persatu keunggulannya atau memaparkan satu hal dengan sederhana dan jelas. Jawabannya adalah pernyataan yang kedua, berfokus pada keunggulan dan ciri khas produk yang sesuai dengan tren secara singkat dan lugas sehingga membangkitkan minat belanja pembeli. Ringkasan ini yang disebut kata kunci. Satu kata kunci yang tepat dapat meningkatkan penjualan secara luar biasa, contohnya Kokopai, Gyeongdong Boiler, dan Bakus. Pertama, kita lihat iklan Kokopai. Kokopai telah lama menjadi cemilan rakyat Korea, tetapi mengalami krisis pada era 70-an akhir. Penjualannya menurun secara drastis, bahkan sempat tercetus saran bagi produsennya untuk mengeluarkan produk baru saja. Pada saat itu, mereka membuat iklan baru dengan kata kunci perasaan, dengan konsep perasaan yang familiar dengan bangsa Korea. Mereka membuat iklan berseri seperti guru, satpam, dan paman. Tak lama, penjualannya menunjukkan kurva naik. Konsumen mencari produk ini untuk menyampaikan perasaan mereka pada orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, seri iklan dengan konsep perasaan ini terus dipakai sampai sekarang. Narasi iklan berikut ini belakangan telah menyentuh hati konsumen. Hari ini pun seseorang kembali tersenyum, dan beberapa merasa bersyukur. Aku telah menghiburnya. Hari ini pun Anda bisa membuat seseorang kembali tersenyum dan bersemangat. Semua orang di bumi ini dan aku menyayangi Anda. Gyeongdong Boiler menggunakan kata kunci berbakti. Saya ingin memasangkan pemanas untuk ayah saya. Kalimat ini menunjukkan adanya permintaan di kalangan lanjut usia yang tinggal di perumahan tua. Rumah-rumah modern yang ditempati kaum muda sudah dilengkapi dengan pemanas air terbaru sehingga mereka tidak perlu membelinya lagi. Sementara kalangan lansia membutuhkannya, tetapi biaya yang tidak sedikit membuat mereka tidak berani membayangkan untuk membelinya. Gyeongdong Boiler menangkap poin ini. Oleh karena itu, mereka mengajak kaum muda yang memiliki kemampuan finansial baik untuk membelikan boiler untuk orang tua mereka sebagai wujud rasa berbakti. Hasilnya sukses besar. Penjualan mereka meningkat tajam. Iklan berbakti ini tidak berhenti hanya sebagai strategi untuk menjual produk. Iklan ini berperan besar dalam mengkampanyekan rasa berbakti kepada seluruh masyarakat. Dengan ini, Gyeongdong Boiler berhasil menggapai 2 pulau bernama peningkatan penjualan dan kampanye. Bagus menggunakan kata kunci pemulih energi untuk menekankan karakter produknya. Setiap orang yang mendengar kata bagus pasti langsung terbayang pemulih energi. Meskipun sempat terguncang oleh minuman vitamin yang didukung oleh seorang penyanyi wanita, mereka mampu mempertahankannya. Mereka terus konsisten mengiklankan produk sesuai dengan karakteristiknya sehingga kata pemulih energi menjadi begitu lekat dengannya.
Hal itu dapat kita lihat pada narasi berikut ini. Sekarang pun di suatu tempat, kelelahan menumpuk tanpa suara, seperti sinar hangat mentari yang mencairkan salju. Bagus ada di sini untuk mencairkan kelelahan kita. Lepaskanlah hanya dengan 4.800. Lepaskanlah lelah. Menembus keseluruhan dengan sebuah cerita. Pandangan konsumen merupakan hal penting. Perusahaan yang mampu melihat lebih dalam tentang keinginan, persepsi, pilihan, dan tindakan konsumen akan mempertahankan posisi dalam persaingan. Apa yang perusahaan Anda amati untuk mendapatkan pandangan konsumen? Philip Kotler dalam bukunya 10 Deadly Marketing Sins menekankan pentingnya kata kunci dan melakukan riset tentang konsumen. Jika ingin sukses, perusahaan harus bisa menembus kepala konsumen dan menemukan kata kuncinya. Ketika kata kunci disandingkan dengan produk yang tepat, maka akan memberikan hasil yang luar biasa. Perusahaan fashion mencari warna tren yang akan disukai oleh konsumen di setiap musim untuk diterapkan dalam produknya. Perusahaan healthcare tentunya menggunakan kata kunci penyembuhan untuk pemasarannya. Bagaimana dengan home shopping? Seorang home shopping host terkemuka menaklukkan konsentrasi penonton dengan kata kunci yang sesuai dengan tren. Misalnya untuk brand merek fashion mahal dengan target usia 20 hingga 30-an seperti berikut. Anda tahu film The Devil Wears Prada kan? Seperti tokoh utamanya Andrea Shark, Anda harus berani berinvestasi pada fashion untuk membuat diri Anda menonjol. Bagaimana dengan Prada? Mungkinkah hanya sebuah judul film? Cobalah dan Anda pasti akan puas. Konten bagus yang dikemas dengan pengetahuan marketing seperti ini dapat menempatkan suatu produk di level tertinggi. Menerapkan trik marketing dalam ucapan akan membantu dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya dalam kehidupan sosial. Marketing dibutuhkan dalam segala hal, baik saat menulis di blog pribadi ataupun saat merancang kegiatan kesenian yang berhubungan dengan dunia bisnis. Begitu pula hanya dalam berbicara. Kita ambil contoh kejadian saat wawancara kerja. Saya sering mengadakan kelas khusus untuk mahasiswa. Lewat berbagai metode simulasi wawancara dengan mahasiswa, kini saya bisa langsung mengetahui mana yang akan lolos dan tidak. Kebanyakan mahasiswa berusaha menjelaskan terlalu banyak hal saat wawancara. Namun, harus diketahui bahwa mengungkapkan banyak hal dalam waktu singkat seperti nilai kuliah, nilai kemampuan bahasa Inggris, pengalaman bakti sosial, penghargaan yang pernah diperoleh, hingga bakat yang dimiliki justru akan menimbulkan efek yang berkebalikan. Tim pewawancara yang menghadapi banyak orang tidak akan berkonsentrasi terhadap satu persatu pelamar. Mereka membuat keputusan secara instinktif dalam waktu yang tengah ditentukan, sekitar 3-5 menit. Oleh karena itu, seorang pelamar harus menarik hati tim pewawancara dalam waktu singkat dengan kata kunci yang membedakannya dengan pelamar lain dan sesuai dengan yang dicari perusahaan. Dengan demikian, ia akan memberikan kesan yang kuat kepada tim pewawancara. Contohnya sebagai berikut. Saya sudah disiapkan menjadi manusia global. Sejak kecil, saya tinggal di luar negeri sehingga bisa berbahasa Inggris. Jika diterima di perusahaan ini, saya ingin bergabung dengan divisi Overseas Marketing dan memperkenalkan produk ke seluruh dunia. Saya pasti akan berkontribusi dalam melambungkan perusahaan ini menjadi perusahaan global. Kalau sudah seperti ini, tidak perlu lagi mengetahui berapa nilai TOEIC-nya. Ia sudah menyampaikan bahwa ia adalah orang yang tepat untuk membuat perusahaan menjadi global. Ia menembak dengan tepat dengan satu kata kunci, global.
Manusia global tinggal di luar negeri, bahasa Inggris, divisi penjualan luar negeri, seluruh dunia, perusahaan global, semua terikat dengan satu kata kunci. Jelas, tim pewawancara akan menganggukkan kepala mereka. Judul yang lain, alasan Lunchbox Rp39.000 laris. Menetapkan nilai produk dengan baik. Bagaimana produk Anda bisa selaris itu? Itu adalah pertanyaan saya kepada ketua tim marketing sebuah perusahaan alat-alat rumah tangga. Ia beberapa kali mampu melecehkan produk perusahaannya yang tidak terlalu dikenal di pasar alat-alat rumah tangga yang hampir sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan besar. Saya meminta ia memberitahu jika ia mempunyai cara khusus. Tanpa banyak berkomentar, ia langsung berkata, "Apa yang saya perbuat? Saya hanya menentukan nilai yang tepat terhadap produk tersebut." Maksudnya, dari segi teknologi, produk kami tidak jauh berbeda dengan perusahaan besar. Namun, karena kami termasuk perusahaan kecil atau menengah, merek kami tidak terlalu terkenal luas. Modal kami juga terbatas untuk membuat iklan dengan biaya besar. Oleh karena itu, saya fokus pada penentuan harga yang bersaing. Sebanyak apapun biaya yang kami keluarkan untuk pengembangan produk, kalau harga yang kami pasang sama seperti perusahaan besar, tetap saja tidak ada daya saingnya. Sehingga saya arahkan ke penurunan harga. Saya turunkan tajam menjadi sepertiga dari harga produk besar. Setelah itu, tanpa ada publisitas khusus, berita tentang produk kami yang murah tapi berkualitas menyebar dan laku keras. Saat itu saya mengerti, ini seperti perbedaan antara lunchbox seharga Rp40.000 dengan Rp39.000. Saat kondisi bisnis sedang kurang baik seperti sekarang, uang Rp1.000 pun bisa menjadi sangat berarti. Jika isinya tidak terlalu berbeda, lunchbox seharga Rp39.000 tentu lebih menarik mata. Hal ini merupakan keputusan yang sangat baik bagi perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih murah meskipun hanya berbeda Rp1.000 daripada lunchbox lainnya. Pemasaran seperti ini tidak menekankan pada merek, publisitas, atau isi produk, tetapi lebih kepada menentukan nilai yang tepat. Dengan memasang harga yang pas dan membuatnya berbeda dengan produk perusahaan lain, produk tersebut akan terjual dengan sendirinya. Menentukan harga yang pas tidak selalu menurunkan harga. Belum tentu semua yang murah akan menjadi bestseller. Yang terpenting adalah memasang harga yang sesuai dengan barang. Jika perusahaan sekelas Starbucks yang sudah terkenal dengan kopi mahalnya menggunakan strategi penurunan harga, apakah akan berhasil? Kenyataannya, Starbucks tidak pernah menggunakan kebijakan harga murah. Karena mereka sudah membentuk citra sebagai tempat nongkrong yang berkelas. Pelanggan pun sudah siap untuk membayar lebih apabila membeli Starbucks. Jadi, Starbucks tidak perlu mengorbankan citra berkelasnya dengan menurunkan harga kopi. Dengan menetapkan harga yang sesuai dengan citra merek kelas atas, mereka mampu membedakan diri dari kedai kopi murah dan menengah serta memastikan pelanggannya tetap setia. Perusahaan elektronik Samsung dan LG pun menggunakan strategi harga tinggi dan mengedepankan citra produk premium. Meskipun ada produk murah dan menengah dari Tiongkok dengan kapasitas yang mirip, mereka tetap bergeming dan konsisten dengan harganya. Konsumen yang membeli kulkas Samsung dan televisi LG dengan harga mahal akan merasa membeli produk besar. Jadi, produk murah dan menengah dari Tiongkok tidak akan pernah menggoyahkan mereka. Dengan demikian, nilai suatu produk semestinya ditentukan dari posisi konsumen, bukan penjual. Hiroshi Marigazu dalam buku Kotler Marketing, Membaca dengan Essence, menyebutkan bahwa
Membentuk harga dengan berorientasi kepada konsumen. Artinya, mencermati kebutuhan konsumen sebelum menetapkan nilai yang dapat diterima. Jika harga yang ditetapkan lebih tinggi daripada nilai yang dirasakan konsumen, penjualan perusahaan tidak akan meningkat. Sedangkan jika ditetapkan terlalu rendah, walaupun produk tersebut mungkin akan laku terjual, keuntungan yang semestinya bisa didapatkan dari harga yang sesuai dengan nilai yang dirasakan konsumen terhadap produk akan terlepas begitu saja. Menetapkan nilai yang sesuai dengan kualitas diri. Untuk bisa bertahan dalam sebuah kompetisi, kita harus bisa menjual nilai diri kita kepada tempat yang diinginkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dengan baik nilai diri sendiri. Jika kemampuan kita tidak seberapa, tetapi menetapkan nilai diri terlalu tinggi, maka tidak ada yang akan mencari kita. Sebaliknya, jika kita menetapkan nilai diri terlalu rendah, maka akan berakibat dengan kehilangan ambisi dan kepercayaan diri. Hal ini berlaku bagi semua orang, baik atlet olahraga, konsultan pengajar, dan penyiar lepas. Semua harus menentukan harga dirinya dengan baik. Bila seorang atlet baseball pemula meminta gaji tahunan yang tinggi kepada tim baseball profesional, apa yang akan terjadi? Ia akan diusir dari tim dan hidupnya akan terkatung-katung. Lalu bagaimana dengan seorang tutor yang meminta upah mengajar yang tinggi hanya karena ia pernah bekerja di sebuah perusahaan besar? Sama. Perusahaan akan mencari tutor lain yang lebih berpengalaman mengajar di perusahaan. Saya sendiri sebagai speaking tutor meningkatkan nilai diri secara bertahap. Saat baru mulai mengajar dan upah saya masih kecil, saya tetap mensyukurinya. Lalu perlahan-lahan saat nama saya mulai terpampang di media massa dan sering muncul di internet, upah saya meningkat. Sekarang, banyak perusahaan lembaga pendidikan, perusahaan jasa pengembangan diri, dan lainnya yang melirik dan memanggil saya. Namun, saya tidak selalu meminta upah mengajar yang tinggi. Saya akan meminta upah yang relatif tinggi untuk bidang yang saya kuasai dan upah yang rendah untuk bidang yang masih asing bagi saya. Saya sudah puas dengan upah kecil karena saya mengajar dengan niat sambil belajar. Seiring berjalannya waktu, upah di bidang tersebut secara alami akan meningkat. Saya tidak langsung menetapkan nilai saya dengan tinggi, tetapi saya menetapkan sesuai dengan pandangan mereka yang menginginkan saya. Demikian pentingnya menentukan nilai dalam berbicara. Kita harus berusaha menemukan nilai yang kita miliki oleh diri sendiri, dan ini merupakan prinsip yang berlaku dalam semua dialog, seperti penjualan, wawancara kerja, dan tawar-menawar dengan pembeli. Dengan begitu, kita bisa memenangkan dialog dengan baik. Judul yang baru, Storytelling merupakan plot yang kokoh. Mengeluarkan iPod dari kantong celana jeans. 1000 musik ada di kantong Anda. Pada 2001, Steve Jobs memulai presentasinya tentang iPod dengan beberapa kalimat. Beberapa saat kemudian ia merogoh kantong celana jeansnya saat ia mengeluarkan benda kecil. Audiens langsung bertepuk tangan. Sebuah reaksi takjub melihat benda sekecil itu, lalu ia berbicara dengan tenang. Saya selalu penasaran apa fungsi kantong celana jeans. Sekarang pertanyaan itu telah terjawab. Dengan berat hanya 0,1 kg, iPod pun dimasukkan ke dalam kantong. Pada saat itu, iPod merupakan produk canggih dengan kapasitas penyimpanan sampai 5 GB dan termasuk barang mahal. Bagaimana jadinya jika ia hanya menyebutkan fakta-fakta tentang Bagaimana jadinya jika ia hanya menyebutkan fakta-fakta tentang berapa beratnya, berapa kapasitas penyimpanannya, atau fungsinya apa saja? Mungkin audiens hanya akan memperlihatkan reaksi tidak peduli seperti,
performanya bagus tapi mahal. Walaupun demikian, Steve Jobs dengan cerdas mengeluarkan iPod dari kantong celana jeansnya secara langsung untuk menekankan betapa kecilnya iPod dibandingkan dengan produk perusahaan lain. Terlebih lagi, ia juga menyebutkan bahwa iPod dirancang khusus agar pas dengan kantong, terutama bagi orang-orang yang sering memakai celana jeans. Audiens pun bisa ikut membayangkan sambil melihat iPod yang ada dalam genggaman Steve Jobs. Saat memakai celana jeans, aku juga bisa kemana-mana membawa iPod di kantong sambil mendengarkan musik tanpa perlu repot. Keren sekali kan? Dengan begitu, iPod bisa menyingkirkan produk lain yang lebih murah dan berkapasitas lebih besar dan menjadi produk global yang hits. Presentasi ala storytelling Steve Jobs berperan besar di sini. Ia menjadi tokoh utama dalam kisah di atas panggung presentasi. Ia secara dramatis menunjukkan betapa kerennya menikmati iPod kecil dengan bercelana jeans. Gambaran yang ia tunjukkan membuat iPod menjadi produk yang inovatif dan memimpin pasar. Steve Jobs menggunakan storytelling dalam berbagai aspek saat memperkenalkan produk. Ketika menyampaikan statistik atau angka pun, ia mengubahnya menjadi cerita. Jika iPhone terjual sebanyak 4 juta unit, maka ia akan mengatakan bahwa rata-rata 20.000 unit terjual dalam sehari. Dengan begitu, audiens bisa lebih membayangkan tentang berapa banyak produk yang terjual. Sepanjang presentasi, ia menyajikan slide One More Thing yang terus berantai seperti cerita dan menyiratkan dengan isi yang sangat menarik. Dari sini kita tahu bahwa Steve Jobs adalah raja presentasi storytelling. Demikian pula dengan shopping host Juan Yongjun dengan membaca Naneon Georgi Koga Daryuda 30-second difference. Kita bisa tahu apa yang dikatakannya saat menjual mantel. Anda pernah lihat Jun Ji Hyun memakai 2 lapis mantel dalam drama My Love from the Star, kan? Ia sangat cantik memakai mantel tipis yang di luarnya dilapisi dengan mantel tebal. Saya juga belakangan ini sedang diet supaya bisa memakainya seperti Jun Ji Hyun. Saat memperkenalkan produk, ia menghindari menyebutkan nilai, statistik, komposisi, dan karakteristik produk serta menggantinya dengan kisah yang kuat. Menurutnya, home shopping house bukan sekadar orang yang menjual produk. Home shopping house berperan membantu konsumen menemukan stylenya, membuat cerita baru dalam kesehariannya, dan memperoleh kebahagiaan. Kisah yang kuat memerlukan plot yang kuat. Storytelling merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari presentasi maupun home shopping. Storytelling memberikan efek resapan dan rasa yang sama, seperti menyebutkan kenyataan sederhana, bahkan sampai membangkitkan kebahagiaan seperti menonton drama populer. Audiens akan membalikan badan saat Anda hanya menyebutkan fakta-fakta yang kaku, tetapi dengan storytelling mereka akan bertepuk tangan dengan antusias. Storytelling tidak dilakukan dengan menceritakan apa saja. Jika Anda mengembangkan cerita yang isinya membosankan, tidak ada seorang pun yang akan mendengarnya. Plot yang kokoh diperlukan dalam storytelling. Sebuah cerita harus memiliki plot agar dapat melesat seperti anak panah dan menghujam hati para pendengar. Dalam buku 20 Master Plot karya Ronald B. Tobias, ada 8 unsur yang diperlukan untuk plot yang kokoh. Pertama, tidak ada ketegangan, sama dengan tidak ada plot. Dalam drama The Descendants of the Sun, Cinta Yo Si-jin dan Kang Mo-yeon terbentuk dengan kencang. Setiap kali cinta keduanya diuji, mereka selalu bisa mengalahkannya dan berhasil menggenggam erat tali cinta mereka.
Cerita akan menjadi sangat membosankan tanpa ketegangan yang disebabkan oleh krisis yang memisahkan mereka. Kedua, ciptakan ketegangan dengan daya konfrontasi. Sulit mencari film atau drama yang tidak menggunakan plot konfrontasi antara kebaikan dan kejahatan. Cerita lebih menarik saat sang tokoh utama selalu diserang oleh tokoh antagonis. Bagaimana nasib tokoh utama selanjutnya tentu membuat penasaran. Ketiga, maksimalkan ketegangan dengan daya konfrontasi. Jika perseteruan antara tokoh utama dan penjahat selesai dalam satu kesempatan, cerita akan berakhir. Semakin lama kekuatan si jahat semakin hebat dan sang tokoh utama pun menghadapi situasi sulit. Hampir semua film blockbuster Hollywood demikian. Biasanya, musuh yang diyakini sudah terkalahkan tiba-tiba muncul dengan lebih perkasa dan menyerang tokoh utama. Keempat, sifat tokoh harus berubah. Cerita tentang orang jahat yang berubah menjadi baik lebih menarik perhatian daripada cerita tentang orang baik yang terus baik. Rasa penasaran tentang bagaimana hal itu bisa terjadi akan muncul. Jika yang baik berubah menjadi jahat dan yang jahat berubah menjadi baik, maka tidak ada seorang pun yang bisa menebak apa yang akan terjadi kepada tokoh. Kelima, jadikan semua peristiwa adalah sesuatu yang penting. Tidak ada satupun peristiwa baik kecil maupun besar dalam cerita yang bagus dan hits terjadi tanpa perhitungan. Semua peristiwa memiliki makna dan berkaitan dengan pengembangan cerita selanjutnya seperti jaring laba-laba. Keenam, membuat masalah atau peristiwa yang terlihat remeh. Bila sebuah petunjuk atau pertanda terungkap sepenuhnya, maka ketegangan cerita akan berkurang. Perlu penyamaran agar peristiwa dan cerita yang penting tampak seperti bukan apa-apa. Efeknya akan lebih tinggi jika dikeluarkan pada saat yang tepat. Ronald B. Tobias mengungkapkan hal sebagai berikut. Dengan membuat masalah yang tampaknya remeh, penonton akan menerima bahwa karya tersebut sangat mirip dengan kehidupan. Ketujuh, keberuntungan tokoh utama. Dalam drama, film, maupun novel, sang tokoh utama pasti mampu mengatasi permasalahan yang rumit. Meskipun sudah hampir mati, secara ajaib ia mampu bertahan hidup. Dalam drama The Descendants of the Sun pun diciptakan suasana duka seolah-olah Yoshi Jin benar-benar sudah mati. Tetapi di akhir cerita ia muncul kembali dalam keadaan hidup. Begitulah keberuntungan selalu mengikuti tokoh utama. Kedelapan, peran tokoh utama dalam klimaks. Alur sebuah cerita diarahkan oleh tokoh utama. Cerita memperlihatkan bagaimana tokoh ini menembus rintangan dan mengatasinya. Oleh karena itu, tokoh utama harus ditonjolkan dalam klimaks cerita. Penanganan penjahat tidak boleh dilakukan oleh beberapa pembantu. Begitu pula klimaks cerita cinta yang ditampilkan dalam drama The Descendants of the Sun yang terjadi antara tokoh utama pria dan wanita, yaitu Yoshi Jin dan Kang Mo Yeon. Subbab berikutnya, kekuatan apa adanya. Alasan restoran fokus pada satu hal. Starbucks bukanlah perusahaan high-tech. Kami juga tidak menyembunyikan cara dan rahasia apapun. Kami hanya bermain dengan rasa kopi dan pelayanan terbaik bagi konsumen. Begitulah kata CEO Starbucks, Howard Schultz. Starbucks dikenal tidak pernah melakukan pemasaran dan publikasi khusus. Sedangkan kedai kopi baru di dalam negeri pasti menghabiskan biaya besar untuk pemasaran, baik lewat iklan di televisi, koran, internet, bahkan PPL marketing, pay-per-lead. Namun, Starbucks tetap tak tergoyahkan dengan hal ini. Lalu bagaimana mereka bisa menempati posisi pertama dimanapun? Alasannya terdapat pada ucapan Howard Schultz.
Mereka hanya bermain dengan rasa kopi dan pelayanan terbaik. Mari kita kesampingkan bahwa pelayanan di sini berfungsi sebagai penumpang rasa kopi. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa rahasianya adalah permainan rasa alami kopi. Konsumen juga mendatangi Starbucks karena ingin menikmati suasana khas Starbucks. Namun, citra sebagai tempat yang nyaman tidak pernah menjadi faktor penting bagi Starbucks. Ada atau tidak ada tidak menjadi masalah. Hanya satu yang tidak pernah bisa tergantikan dengan apapun, rasa kopi. Hal inilah yang membuat Starbucks tidak pernah sedikit pun meredup dengan serangan kedai kopi lokal semacam Cafe Bean di Korea. Cafe Bean lebih peduli tentang pemasaran daripada rasa asli kopi, sehingga mereka mulai mengalami keruntuhan. Demikian pula halnya dengan restoran. Begitu banyak restoran yang terkenal dengan menu khas seperti Hamburg steak, tonkatsu, babi goreng, jamji hoi, tuna cincang, Chinese food, dan lain-lain. Berbeda dengan waralaba besar, restoran yang dikelola secara mandiri lebih bergantung pada modal. Mungkin itu sebabnya mereka tidak punya waktu untuk memikirkan soal publikasi yang berbiaya besar. Sebagai gantinya, restoran mencurahkan segalanya pada satu hal, rasa otentik kemasakan. Jika rasanya memuaskan konsumen, maka pelanggan setia mereka pun akan bertambah. Melalui info dari mulut ke mulut, konsumen akan mendatangi mereka dengan sendirinya. Konsumen yang memiliki cita rasa akan bersedia pergi jauh-jauh hingga ke daerah lain walaupun membutuhkan waktu. Contoh sukses bisnis yang mengandalkan orisinalitas adalah aplikasi BeBuyMe. Pendirinya Kim Bong-jin melihat banyaknya peluang bisnis aplikasi sejak masuknya Apple ke Korea. Ia pun tertarik untuk mengembangkan aplikasi, padahal ia adalah desainer yang tidak pernah berhubungan dengan IT. Bagusnya buat apa ya? Oh iya, ponsel pintar kan pada dasarnya adalah telepon. Tidak bisa dibayangkan jika ponsel pintar tidak memiliki fungsi telepon. Aku bisa menggunakan fungsi tersebut. Akhirnya, ia mengembangkan aplikasi yang menyediakan nomor telepon restoran di sekitar dan menyambungkannya dengan konsumen. Satu saja cukup. Keberhasilan karena orisinalitas Keberhasilan karena orisinalitas juga berlaku saat berbicara. Apa yang kamu bisa? Pertanyaan ini saya ajukan saat mengajar kelas khusus wawancara kerja di sebuah universitas di daerah. Saya sedang mengadakan bimbingan dengan masing-masing siswa. Seseorang mahasiswi mengungkapkan kegundahannya sambil malu-malu. Ia meneruskan studi di jurusannya sekarang karena menyesuaikan dengan nilainya. Tetapi ia sama sekali tidak tertarik untuk belajar sehingga nilainya tidak pernah bagus. Tahun depan ia akan lulus, tetapi ia tidak tahu perusahaan seperti apa yang akan menerimanya nanti. Saat ia terlihat semakin muram, saya memintanya untuk menceritakan kemampuannya. Lalu ia mulai membuka suara dengan wajah riang. Saya suka dengan kosmetik sehingga cukup ahli soal make up. Teman-teman sering meminta saya untuk merias mereka. Jika melihat teman yang saya dandani merasa senang, saya pun ikut senang. Meskipun hal lain saya tidak tahu, tapi kalau soal kosmetik saya sangat paham. Saya memintanya menjelaskan tentang merek kosmetik tertentu saat itu juga. Ia pun dengan lancar menjelaskan kelebihan dan kekurangan produk tersebut jika dibandingkan dengan produk lainnya, serta memberitahukan berbagai trik saat berdandan. Kemudian ia memperhatikan wajah saya dengan menebak nama pohon yang saya pakai sambil memberitahu hal yang harus diperhatikan saat memakai produk tersebut. Saat itu saya bisa menduga bahwa kemampuannya sungguh luar biasa. Kamu seperti sudah punya kemampuan yang jauh melampaui teman-temanmu yang lain. Menurut saya, kamu sudah profesional menyangkut soal kosmetik. Jika saya pimpinan perusahaan kosmetik,
Saya akan segera memperkerjakan kamu. Jadi, jangan bandingkan diri kamu dengan teman-teman yang lain. Berfokuslah pada hal yang paling kamu sukai, kualitas kamu sebagai kosmetik mania, dan jadikan itu sebagai brand kamu pada saat wawancara. Pasti akan ada perusahaan yang membutuhkanmu. Setelah itu, saya menerima kabar bahwa ia diterima bekerja di perusahaan kosmetik A. Di sekeliling saya juga masih banyak contoh serupa. Ada yang bekerja di perusahaan peralatan olahraga karena bakatnya di bidang olahraga, dan ada juga yang menjadi presenter karena berbakat dalam berbicara. Mereka yang setia pada bakatnya seperti ini akan banyak menghasilkan prestasi yang patut diapresiasi di pekerjaannya. Begitu pula dengan Lucy Park, seorang perencana periklanan yang dikenal juga sebagai penggali atau ratu kompetisi. Ia menekuni bakatnya di bidang perencanaan iklan sejak di bangku kuliah. Wanita yang 23 kali memenangkan kompetisi ini membranding dirinya sebagai perencana iklan bertalenta sehingga bisa masuk ke perusahaan perencanaan Shell Worldwide. Sambil memaparkan alasannya ikut kompetisi hingga ratusan kali adalah untuk menunjukkan kemampuannya. Ia berkata seperti ini kepada para mahasiswa yang akan menghadapi dunia kerja. Jika kita menggali sekadarnya di berbagai tempat, galian itu akan segera hilang Jika kita menggali sekadarnya di berbagai tempat, maka galian itu akan segera hilang tergerus angin. Namun, hal sebaliknya tidak akan terjadi jika kita menggalinya dengan dalam dan luas. Jangan seperti pedagang yang menjual beragam benda yang gemar mengatakan, ini ada, itu juga ada. Tetapi katakanlah, saya cuma punya satu. Kalau tidak mau ya sudah, saya pun berkata demikian saat wawancara. Lanjut ke subbab berikutnya. Kekuatan repetisi untuk mendatangkan yes. Pohon yang tidak tumbang walaupun dipukul 9 kali. Pada era Gold Rush di Amerika bagian barat, seseorang bernama Derby pergi ke arah barat dengan mimpi besar. Setelah menggali ke seluruh tempat dengan beliung dan skop, akhirnya ia menemukan lapisan mineral. Ia lalu menyembunyikannya dan kembali lagi dengan peralatan menambang sesudah mengumpulkan banyak uang. Begitu mulai menggali, biji emas bertaburan begitu banyak hingga dapat mengembalikan modalnya. Aku kaya. Namun, kebahagiaannya hanya sesaat. Ia meneruskan menggali lagi ke bawah, tetapi tak satu pun bongkahan emas yang tampak. Aku sudah susah payah, hanya ini hasilnya. Sia-sia ku habiskan masa mudaku di tempat ini. Mungkin sebaiknya aku berhenti saja, toh modalku sudah kembali. Ia lalu menjual peralatan menambangnya yang mahal ke pedagang barang bekas dan kembali ke kampung halaman. Pedagang barang bekas itu dengan rasa penasaran mengamati tambang yang ditinggalkannya. 3 meter di bawah tempat yang terakhir digali Derby terdapat timbunan biji emas. Pedagang barang bekas itu kemudian menggali tanah dengan alat yang dibelinya dan menemukan lapisan emas yang luar biasa banyak sehingga menjadi miliarder. Apa yang akan terjadi jika Derby tidak menyerah dan terus menggali hingga 3 meter lagi ke bawah? Ia telah menghabiskan banyak waktu untuk mencari lapisan emas. Darah dan keringat telah dicucurkannya untuk menggali tanah yang ratusan kali lipat dalamnya daripada 3 meter. Sayangnya, ia membuang harapan yang tinggal 3 meter lagi bisa ia dapatkan. Hasilnya seperti di atas. Ia menyerahkan keberuntungannya kepada orang yang salah. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi para pedagang. Sulit ditemui pedagang yang dapat menangkap hati konsumen dan menjual produknya hanya dengan sekali usaha. Biasanya mereka harus mengulang-ulang ucapannya secara terus-menerus sehingga puluhan kali sampai akhirnya konsumen tertarik dan tujuan mereka pun tercapai. Di sini terdapat perbedaan antara amatir dan profesional. Profesional yakin akan tujuannya dan merayu tanpa henti sampai konsumen berkata oke.
Sedangkan amatir kurang yakin dengan tujuannya dan merayu paling banyak hingga 4 kali saja. Hasilnya bagaikan langit dan bumi. Profesional mendapatkan biji emas, sedangkan amatir menjadi pengemis. Jill Griffin dalam Customer Loyalty mengatakan bahwa pedagang harus berkali-kali mendatangi konsumennya, sebab 6 dari 10 konsumen akan berkata tidak sebanyak 3 kali sebelum menjawab iya, dan mengunjunginya tanpa henti dapat meningkatkan risiko sukses penjualan. Ulangi, dan mengunjunginya tanpa henti dapat meningkatkan rasio sukses penjualan. Berkunjung berkali-kali berperan penting untuk mengubah calon pembeli menjadi pembeli. Berkunjung berkali-kali dapat menarik minat pembeli. Ia menceritakan tentang sebuah perusahaan stockholder system. Perusahaan ini mampu menyingkirkan 4 perusahaan pesaingnya dan mendapatkan proyek senilai 1,5 juta dolar dari DuPont sebagai hasil dari kunjungan terus-menerusnya, selain karena kesabaran, kegigihan, dan rencana penjualan. 60% manusia memilih sesuatu yang dilihatnya berulang kali. Di sisi konsumen, efek pengulangannya tampak jelas. Konsumen melihat banyak iklan melalui televisi, koran, dan internet. Mereka bisa melihatnya berulang kali secara terus-menerus tanpa henti setelah beberapa kali tayang. Mereka menginvestasikan biaya dan waktu yang banyak. Namun, seberapa jauh dampaknya? Begini menurut penelitian Daihong Communication. 65% konsumen tidak bosan-bosan melihat iklan yang menarik. 60% konsumen membeli produk yang sering dilihatnya di iklan. Dari sini dapat kita ketahui bahwa semakin sering diulang, iklan akan membangkitkan keinginan membeli yang kuat pada konsumen. Iklan yang diulang berkali-kali akan merangsang alam bawah sadar konsumen, sehingga saat konsumen menjumpai produk tersebut, ia akan merasa familiar dan dengan sukarela membelinya. Bintang home shopping house pun dapat memperkenalkan produk berulang kali. Walaupun ada juga yang berhenti setelah 1 kali, tapi sebagian besar mengulangnya selama 1 musim untuk mendekati dan merayu konsumen. Konsumen yang mulanya tidak berpikir untuk membeli dan hanya menonton tayangan itu lama-lama akan berpikir, aku harus membeli produk ini, aku membutuhkannya. Jadi apa yang harus dilakukan jika ingin menjadi pembisnis ulung dan bintang home shopping house? Anda harus menguasai kemampuan berbicara untuk bisnis. Berbicara secara natural tanpa membebani konsumen, tetapi bisnis tetap berjalan. Rahasianya satu, menginvestasikan 10.000 jam untuk melakukan sesuatu berulang-ulang. Malcolm Gladwell berpendapat bahwa menginvestasikan 10.000 jam di suatu bidang dapat membuat kita menjadi ahli di bidang tersebut. Wolfgang Amadeus Mozart, The Beatles, dan Bill Gates pun dapat naik peringkat menjadi orang jenius karena berlatih selama 10.000 jam. Dalam Outlast, ia berkata seperti ini. Angka ini dapat kita pastikan dengan mengamati komposer, atlet baseball, novelis, atlet skate, pianis, pemain catur, penjahat terlatih, atau di bidang lainnya. 10.000 jam sama dengan berlatih selama 10 tahun dengan perhitungan 3 jam sehari atau 20 jam seminggu. Tentu angka ini tidak bisa menjelaskan tentang mengapa ada orang yang memperoleh lebih banyak dari orang lain dengan berlatih. Namun, tidak akan kita temukan seseorang ahli tingkat dunia bidang apapun yang lahir hanya dengan berlatih dalam waktu yang kurang dari ini. Mungkin saja otak membutuhkan waktu sebanyak itu sampai mencapai kondisi benar-benar ahli. Berbicara untuk bisnis sekali, 2 kali tidaklah sama dengan berbicara untuk bisnis puluhan kali. Pesan yang disampaikan dengan cara kedua lebih kuat dan bertenaga, meskipun mungkin secara sadar konsumen ulangi,
Meskipun mungkin secara sadar konsumen menolak, tetapi secara tidak sadar ia pelan-pelan bereaksi terhadap ucapan itu, dengan terus mengulang sebagaimana menggali 3 meter lebih dalam. Pada akhirnya, konsumen akan membuka pintu hatinya. Jangan lupa bahwa sebuah batu akan berlubang jika ditetesi air terus-menerus. Lanjut dengan subbab berikutnya, menggaruk yang gatal dengan pertanyaan yang tepat. Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Melihat yang dilihat konsumen dan membaca yang dibutuhkan konsumen. Perasaan dan tatapan pasti terhadap produk. Itu adalah ucapan Kwon Yong Chan, ahli pemasaran perusahaan tong sampah fungsional Magikan yang belakangan ini selalu terjual habis. Rahasia di balik suksesnya penjualan Magikan adalah dengan kemampuan berujarnya yang setara dengan bintang Home Shopping House. Ia mampu menaikkan Magikan menjadi produk bestseller dalam sekali lompatan. Seperti yang dikatakannya, rahasianya adalah membaca kebutuhan dan menarik diri ke arahnya. Tong sampah konvensional yang selama ini ada mudah, kotor, dan berbau. Mari kita ambil beberapa contoh yang umum. Di dapur misalnya, bau sampah selalu berkeliaran dan sampah menumpuk di tong sampah yang dipakai untuk membuang sampah makanan. Ibu-ibu yang mempunyai bayi selalu kesulitan menemukan tempat yang tepat untuk membuang bekas popok. Dari sini terlihat bahwa ibu rumah tangga membutuhkan tong sampah yang kedap bau, bersih, dan mudah untuk dibersihkan. Kebutuhan konsumen seperti inilah yang kemudian ditangkap dan dijadikan bahan pemasaran oleh Kwon Yong Chan sehingga hasilnya benar-benar memukau. Para pakar membaca kebutuhan konsumen lainnya adalah bintang Home Shopping House Jung Yeon Jung dalam buku Nanyeon 30 Joga Daryoda atau 30 Second Difference. Kita dapat melihat bagaimana ia mampu mematahkan dogma bahwa parfum tidak akan laku bila dijual di home shopping. Ia membaca dengan baik kebutuhan para ibu rumah tangga dan meyakini bahwa parfum merupakan item yang dibutuhkan oleh mereka. Para pria biasanya tidak terlalu suka dengan parfum, dan banyak juga wanita yang tidak memakai parfum setelah menikah. Namun, terkadang setelah masak, bau makanan yang tidak hilang juga dari badan bisa meskipun telah mandikan. Nah, parfum ini bisa kita gunakan untuk menghilangkan bau makanan dari badan kita. Para ibu rumah tangga menjadi antusias mendengar ucapan ini. Dengan lantang mereka berkata, "Betul, kami butuh itu," dan secara langsung mereka memesannya. Needs atau kebutuhan merujuk pada dorongan atas sesuatu yang secara mendasar diperlukan. Konsumen akan menderita bila tidak ada produk yang dapat mengatasi kebutuhan mereka. Sehingga jika ingin menjalankan bisnis yang sukses, Anda harus memahami kebutuhan konsumen dan menerapkannya dalam produk Anda. Usaha yang mengalami kegagalan karena terlalu fokus pada wants atau keinginan, bukan pada kebutuhan. Padahal keinginan tidak masalah bila terpenuhi ataupun tidak. Konsumen dapat mempertimbangkan beberapa produk untuk memenuhi keinginannya. Analogi sederhananya seperti ini. Ada seseorang yang sedang kehausan. Ini adalah kebutuhan. Namun perihal apa yang akan ia minum untuk mengatasi kebutuhan ini, entah teh, gandum, air mineral, atau minuman kaleng, adalah keinginan. Mari kita lihat contoh usaha yang sukses karena mempertimbangkan kebutuhan konsumen. Pada saat tren well-being sedang berembus kencang, barbecue chicken menangkap kebutuhan konsumen akan kesehatan dan mencetuskan ayam zaitun. Hal ini sukses besar dan menjadikan barbecue sebagai pelari terdepan dalam bisnis olahan ayam dalam negeri.
Yon Hong Gyeon sang CEO mengungkapkan alasan mereka membuat ayam zaitun. Minyak zaitun adalah minyak baik untuk dikonsumsi oleh manusia. Minyak ini tidak hanya memiliki efek anti kanker, tetapi juga bagus untuk kecantikan kulit. Minyak zaitun adalah minyak yang baik untuk dikonsumsi. Begitu pula dengan Gubni Chicken yang mengambil jalur yang sama. Mereka merefleksikan kebutuhan konsumen akan makanan yang enak dan baik untuk tubuh. Gubni Chicken adalah ayam yang dibakar sehingga konsumen tidak perlu lagi mengkhawatirkan soal zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh akibat minyak goreng. Ditambah lagi, dimasak dengan bawang hitam yang semakin menegaskan bahwa olahan ini baik untuk kesehatan. Kondisi bisnis yang bikin lesu belakangan ini memunculkan kebutuhan baru. Konsumen yang dompetnya kian menipis mulai membutuhkan sesuatu yang murah tapi banyak. Peluang inilah yang diambil oleh Tiba Chicken. Ide bisnis dapat 2 ekor dengan harga 1 ekor. Ini kemudian menjamur dan banyak merek bermunculan. Bisnis ayam 2 ekor ini tampaknya akan terus bergeliat karena kebutuhan konsumen untuk sementara tidak akan berubah. Bagaimana dengan IT? Aplikasi Cardbox adalah salah satu contoh bisnis yang mampu menangkap kebutuhan pelanggan. Lesunya kondisi bisnis membuat konsumen susah memiliki mobil, karena biaya perbaikan kerusakan mobil tidaklah sedikit. Apalagi setiap call center memasang tarif yang bervariasi. Pelanggan tentunya ingin memperbaiki mobil dengan biaya yang termurah. Kebutuhan inilah yang dibaca oleh Cardbox. Aplikasi ini menyediakan jasa perbandingan estimasi perbaikan eksterior mobil secara real time. Aplikasi ini berjalan dengan meneruskan foto mobil yang perlu diperbaiki dari pelanggan ke call center, lalu mengunggah estimasi biaya dari call center untuk pelanggan. Cardbox menjangkau ke seluruh negeri dan dapat mencarikan bengkel perbaikan yang dapat dipercaya, sehingga pelanggan dapat memperoleh diskon hingga 50% untuk mobil impor. Pelayanan ini tentunya memberikan kepuasan terhadap kebutuhan pelanggan. Ketahui masalah, lawan bicara. Konsumen tidak akan mendengarkan ucapan pedagang atau home shopping host secara detail. Sedikit saja merasa bosan, mereka akan memindah saluran televisi atau meminta sang pedagang berhenti. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan untuk membaca kebutuhan pelanggan dan cara berbicara untuk menariknya. Sebuah ucapan yang bisa membuat pelanggan berpikir, aku memerlukan produk ini, aku harus membelinya. Sales konsultan internasional Nair Rahman menjelaskan hal ini lewat konsep spin strategi dalam buku Spin Selling. Spin adalah singkatan dari situation question, problem question, implication question, dan need payoff question. Penjelasannya sebagai berikut. Situation question. Pertanyaan ini untuk mengetahui pendapat pembeli mengenai produk dan situasi yang sedang dihadapinya. Dengan ini akan diperoleh informasi tentang pembeli, seperti pendapatan, hobi, keluarga, dan lain-lain. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan obrolan santai dan seolah-olah tidak ada hubungannya dengan bisnis. Kita dapat mengajukan pertanyaan seperti tinggal di mana atau liburan biasanya melakukan apa. Problem question. Informasi yang diperoleh dari situation question dapat digunakan untuk memahami masalah, kesusahan, dan kebutuhan baru konsumen lalu menyadarkannya. Kita dapat melemparkan pertanyaan seperti, Anda merasa tidak nyaman kan? Implication question. Di sini kita menanyakan pengaruh buruk apa yang diberikan masalah tersebut terhadap keluarga, kesehatan, hidup, atau bisnis konsumen. Kita berusaha menunjukkan betapa seriusnya permasalahan tersebut.
Kita dapat melontarkan pertanyaan seperti, berat juga, semestinya ada produk baru ya. Need, pay off question. Setelah mengetahui dengan pasti kebutuhan dan kepentingan konsumen, kita tinggal memberikan solusi kepadanya. Kita dapat memperkenalkan produk kita sebagai salah satu alternatif. Kita dapat memberikan pertanyaan seperti, di produk kami tidak ada masalah seperti itu. Mungkin Anda perlu mencobanya. Lanjut dengan subbab berikutnya, obrolan yang menguntungkan. Tidak ada orang yang menolak untung. Dalam setiap produk atau jasa yang dijual, terdapat pohon ceri yang sedang berbunga. Jika ada konsumen yang sungguh-sungguh ingin membelinya, berarti ada sesuatu yang diinginkan saat konsumen di dalamnya. Itulah keuntungan yang sejatinya ingin diperoleh konsumen. Temukanlah apa sesuatu itu lewat pertanyaan dan mendengarkan. Lalu, yakinlah bahwa ia bisa mendapatkannya jika membeli produk Anda. Itu adalah ucapan motivator dunia Brian Tracy. Menurutnya, cara efektif untuk menjual produk adalah dengan memberikan banyak keuntungan kepada pembeli. Pembeli menyukai barang gratisan dan produk yang memberikan keuntungan lebih dengan harga yang sama. Semakin tegak lurus perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh, pembeli akan semakin puas. Begitu pula menurut super salesman abad ini, Joy Girard. Selama 15 tahun ia berhasil menjual 13.000 mobil dan rekornya ini pun tercatat selama 12 tahun berturut-turut dalam Guinness Book of World Record. Dalam Law of 250-nya yang terkenal, ia mengatakan betapa esensialnya memberikan keuntungan kepada konsumen. Ia menemukan bahwa seseorang rata-rata memiliki 250 orang kenalan dalam hidupnya yang akan menghadiri pemakaman atau pernikahan. Dengan demikian, seorang konsumen mampu memperkenalkan hingga 250 orang lainnya. Pada kenyataannya, ia rata-rata mendapatkan 20 orang konsumen baru dari satu orang konsumennya. Sekarang masalahnya, bagaimana cara berbisnis dengan orang asing yang baru kenal? Saat orang yang baru ditemuinya tersebut menanyakan apa pekerjaannya, ia tidak menjawab secara langsung tentang apa yang dikerjakannya. Ia akan mencari poin apa dari pekerjaannya yang memberikan keuntungan kepada orang tersebut, sehingga orang yang baru ditemui itu akan berpikir, wah, aku memerlukan orang ini. Selain itu, dapat dipastikan orang tersebut akan menyimpan kartu nama Girard dan meneleponnya. Seorang kenalan saya yang banyak menjual mobil produk luar negeri pun demikian. Kini ia telah berhasil dengan toko bakery yang dibukanya. Rahasia sukses bisnisnya terletak pada memberikan keuntungan kepada konsumen. Misalnya, dulu saat menjual airbag berkualitas bagus produk perusahaannya, ia berkata seperti ini. Beberapa bulan lalu, seorang teman saya mengalami kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan. Hanya putrinya yang selamat, sedangkan ia dan istrinya meninggal dunia. Konon putrinya yang duduk di kursi belakang tersebut selamat karena airbag. Untungnya airbag itu berkualitas tinggi sehingga ia hanya mengalami luka ringan dan lolos dari situasi kritis. Jika Anda peduli pada keluarga Anda, sebaiknya ganti mobil Anda yang memiliki fungsi airbag-nya bagus. Konsumen yang mendengar ini langsung terkesiap. Terbayang wajah anak dan istrinya, lalu ia mulai berpikir untuk membeli mobil luar negeri. Meskipun sedikit mahal, tapi penting bagi keselamatan. Keuntungan memberi manfaat lebih. Keuntungan yang diberikan produk itu sendiri dan keuntungan lainnya adalah tongkat sihir untuk membuka dompet pembeli. Seiring dengan meningkatnya pembelian di online shop dan TV home shopping belakangan ini, banyak pedagang yang bermunculan baik secara daring maupun luring. Menurut sebuah perusahaan market research, alasan utama para konsumen menggunakan home shopping adalah penawaran harga murah.
disusul dengan keuntungan tambahan seperti cicilan tanpa bunga atau bonus. Dari sini terlihat bahwa konsumen selalu mempertimbangkan keuntungan saat membeli suatu produk. Baru-baru ini, Worldcard mengeluarkan produk kartu untuk pelanggan yang banyak memanfaatkan home shopping. Kartu ini dilengkapi dengan banyak manfaat tambahan. Selain memberikan diskon pada saat membeli barang di home shopping, kartu ini juga dapat dipakai di bioskop, taman bermain, restoran, dan kedai kopi. Dengan keuntungan sebanyak ini, konsumen tentu tidak akan melewatkannya, karena sudah terikat oleh berbagai manfaat yang diberikan oleh kartu ini. Para ibu rumah tangga yang merupakan pelanggan utama home shopping tidak akan melepaskan peluang diskon di restoran atau taman bermain demi keluarga mereka. Bagi mahasiswa atau pekerja muda yang gemar minum kopi tapi terbebani oleh harganya, adanya diskon tentang langsung menarik hati mereka. Seorang shopping host juga perlu menunjukkan bahwa keuntungan bagi konsumen adalah yang utama. Penjualan dapat meningkat jika ia menekankan manfaat produk dan keuntungan tambahannya. Ia harus memikirkan secara detail keuntungan apa yang didapat diperoleh konsumen bila membeli produk tersebut dan memperkenalkannya dengan baik. Dengan demikian, konsumen yang sedang menontonnya akan langsung mengambil teleponnya. Prof, tolong beritahu satu saja rahasia sukses presentasi untuk memenangkan kontrak. Permintaan seperti ini kerap kali datang kepada saya dari para penanggung jawab presentasi perusahaan. Mereka sudah membaca banyak buku tentang berbagai teknik presentasi, tetapi mereka tetap ingin menutupi 1% kekurangan yang ada dengan berkonsultasi kepada saya. Hanya satu hal yang dapat saya sampaikan kepada mereka. Mudah, berikan keuntungan kepada perusahaan klien. Kalau bisa yang banyak, semakin banyak keuntungan, klien akan semakin ingin bekerja. Dalam dunia bisnis yang mengejar keuntungan, tidak ada trik lain yang lebih pasti daripada memberikan keuntungan. Sebuah perusahaan mencari keuntungan tentu akan mengejar keuntungan juga. Demikian bab 3 untuk kali ini. Lanjut untuk